Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang Al-Fatihah yang tersurat dan tersirat. Al-Fatihah yang tersurat banyak orang yang tahu, yang tersirat banyak orang yang belum tahu. Oke, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Al-Fatihah yang tersirat dan yang tersurat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, kita harus bisa mempunyai jiwa pengasih dan penyayang. Dan dalam beraktivitas kita harus ingat terhadap Allah agar bernilai ibadah. Karena amal ibadah, banyak orang nggak tahu amal ibadah. Amal itu perbuatan, ibadah itu ingat Allah. Jadi kalau perbuatan disandarkan terhadap Allah akan bernilai ibadah. Contoh cukup Bismillahirrahmanirrahim, sudah bernilai ibadah. Atau dengan niat mencari nafkah untuk anak istri itu sudah bernilai ibadah. Jadi jangan sia-siakan dalam beraktivitas, selalu sandarkan terhadap Allah. Dan kita harus punya jiwa pengasih dan penyayang. Kita harus mengasihi terhadap siapapun dan menyayangi terhadap siapapun, termasuk pada makhluk Allah, bukan hanya pada manusia aja. Nah, untuk lebih detailnya yang tentang Bismillah pernah saya babarkan di channel yang sama, Muhammad Awafi. Sekarang untuk kelanjutannya untuk Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah saya jelaskan tentang yang tersirat dan tersurat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, bagi seluruh alam. Jadi pujian itu hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Jadi kalau misalnya Anda atau sahabat melakukan perbuatan baik, tidak butuh sanjungan. Karena pujian itu hanya untuk Allah. Jadi biarkan saja. Ikhlaskan apa yang lalu, nggak perlu istilahnya supaya dapat sanjungan. Itu hanya melemahkan nilai pahala, bahkan bisa menghanguskan. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, bagi seluruh alam. Jadi pujian itu sejatinya, hakikatnya hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sudah jelas. Tapi dituntut manusia itu berjiwa pengasih dan penyayang. Kita itu mengasihi, ya, terutama mulai dari istri, anak kita, mulai tetangga terdekat, ya, baru terus untuk manusia-manusia yang lainnya kita kasihi. Ya, termasuk kemampuan kita mampu punya uang, ya kasih dengan uang. Ya, kita bisa mengasihi dengan tenaga, ya kita sumbangkan tenaga. Pikiran, ya kita sumbangkan pikiran. Penyayang, kita juga dituntut agar mempunyai jiwa penyayang. Kita harus menyayangi sesama makhluk Tuhan. Termasuk hewan sekalipun, jangan mudah menyakiti. Apalagi terhadap manusia. Jangan. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan.
yang tersurat. Nah, untuk yang tersiratnya Allah yang menguasai hari pembalasan. Untuk yang tersurat, untuk yang tersiratnya contoh misalnya Anda disakitin oleh sahabat sendiri atau dilukai dengan kata-kata, nggak usah dibalas, apalagi memang sengaja. Sakit sih sakit, tapi biarkan aja, ucapkan dalam hati, Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan, biarlah Allah yang berhak membalasnya. Biarkan Allah yang membalasnya. Kita nggak usah pusing-pusing. Makanya para waliullah itu nggak pernah membalas. Bukan mereka nggak bisa, cuma memang sengaja dia tidak. Karena sejatinya atau hakikatnya untuk yang bisa membalas itu hanya Allah. Bukan kita. Kita itu hanya kita menjalankan saja. Biarkan saja. Pasrahkan saja sama Allah. Kalau kita membalas tidak akan berkesudahan dan hidup akan dibikin ruwet. Dan timbul sakit hati. Kalau bisa orang yang menyakiti kita doakan yang baik-baik, agar di hati itu kita plong, tidak ada rasa dendam. Malikum, iya karena budua, iya karena stain. Hanya kepadamu saya menyembah dan hanya kepadamu saya memohon pertolongan. Jadi yang patut disembah itu hanya Allah dan patut mohon pertolongan itu hanya kepada Allah. Jadi kita jangan menyembah selain Allah. Kayak menyembah pohon, itu sudah syirik. Percaya terhadap benda-benda, itu juga termasuk syirik. Itu sudah, iya karena budua, iya karena stainnya itu udah istilahnya lemah. Tauhidnya sudah lemah. Jadi sembahlah Allah dan mohon pertolongan terhadap Allah. Jangan memohon pertolongan selain kepada Allah. Jadi jangan kita mohon pertolongan kepada selain Allah, kayak semacam istilah memohon ke dukun. Jangan. Kita butuh pertolongan kepada Allah. Setiap saat pun kita butuh pertolongan terhadap Allah. Jangan memohon pertolongan terhadap selain Allah. Itu tidak bagus. Memang dilarang, apalagi terhadap minta pertolongan terhadap misalnya terhadap benda-benda atau terhadap ya seperti yang tadi saya dukun. Yang kita lanjut, ihdinas syirotol mustaqim. Tunjukkanlah kepada jalan yang lurus. Kita itu memohon, tunjukkanlah kepada jalan yang lurus. Karena sejatinya hampir tiap hari, karena kita digoda oleh nafsu, bukan setan. Nafsu. Karena apa? Kata Rasulullah, 70 setan itu sangat sedikit dan lebih berbahaya nafsu daripada 70 setan itu, kata Rasulullah. Jadi dalam arti hampir tiap saat kita itu akan melenceng kalau tidak dapat pertolongan dari Allah. Jadi kita memohon agar mendapat pertolongan. Jadi arti tadi ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kepada jalan yang lurus. Syiratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang telah engkau beri nikmat. Jadi nikmat tuh banyak. Kebahagiaan itu termasuk nikmat, makan enak, nikmat, jalan-jalan, wisata, atau perlu mandi di air terjun pun juga sebuah nikmat. Nah, itu jalan yang lurus. Jalan yang telah engkau beri nikmat. Kan begitu. Bukan jalan orang-orang yang sesat atau yang engkau murkai. Nah, kita memohon, orang-orang yang kau murkai itu orang-orang yang tidak diridhoi, kayak orang yang berbuat maksiat. Itu orang yang dimurkai. Orang yang menyekutukan Tuhan, itu orang-orang yang sesat. Nah, itu ulasan singkat dari saya tentang Al-Fatihah.
yang tersurat dan tersirat. Semoga menambah wawasan Anda. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa shollim daiman alam ada.